Tes. Kita mulai, insyaallah. Ibu-ibu siap? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man ittadahu bihudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asaqal hadithi kitabullah wa khairal huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimah, para bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan dan akhwat, jamaah sekalian yang insyaallah semoga senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, secara khusus Masya Allah terkumpul sekian keberkahan. Pertama, berkah di hari Jumat, insya Allah, alhamdulillah. Yang kedua, berkah dari jam 3 malam di Pandeglang sampai sekarang hujan. Subhanallah. Wallah, di Jakarta dari jam berapa? Sekitar itu juga. Allahu Akbar. Masya Allah. Ya. Semoga insya Allah turun hujan menambah rahmat bagi kita semuanya, insya Allah. Yang ketiga tentunya, subhanallah, kita pun masih dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk sejenak di majlis yang juga kita niatkan dalam rangka menggapai sumber kehidupan mutlak dunia dan akhirat yang Allah juga turunkan dari langit. Kalau hujan ini melalui siapa? Mikail. Ya. Kalau hujan melalui Mikail. Namun di sana ada yang diturunkan yang lain melalui Jibril, sama-sama dari langit, yaitu wahyu, ilmu yang manfaat. Alhamdulillah, insyaallah dalam rangka itu ya kita hadir ke tempat ini untuk menggapai kebaikan dunia dan akhirat. Rasulullah mengatakan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang dikehendaki baik oleh Allah, maka Allah akan pahamkan agama. Dan perjalanan menuntut ilmu, subhanallah, perjalanan yang paling diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga endingnya kata Nabi, siapa yang senantiasa sungguh-sungguh talabul ilmi, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, siapa yang terus semangat yaitu menempuh jalan dalam rangka menuntut ilmu, Allah mudahkan jalannya menuju surga Allah SWT. Subhanallah, semoga insyaallah kebaikan dunia dan akhirat bisa kita gapai dengan jalan talabul
talabul ilmi, dan kita diberikan ilmu yang manfaat. Baik, tak luput senantiasa kita bertawassul kepada Allah. Semoga kehadiran kita di hari ini dan juga amalan-amalan saleh yang kita lakukan sampai kepada seseorang yang kita cintai yang sudah mendahului kita, Pak Dr. Amarullah Siregar. InsyaAllah kita doakan beliau subhanallah hari ini dan seterusnya ia mendapatkan kenikmatan di alam barzakh, di alam kuburnya. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, dan juga keluarga yang ditinggalkan senantiasa diberikan kemudahan oleh Allah SWT. Baik, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tadi saya sempat izin ke Pak Warto, Pak Sunarto, ya, yaitu ini sudah tanggal berapa ini? Masya Allah, ya. Hari ini kabarnya Pak Warto berangkat sudah, ya, ke Tanah Suci. Ibu dokter tanggal 21. Allahu Akbar, ya. Kita doakan beliau semoga sampai ke Tanah Suci dengan selamat. Dan Allahu Akbar pulang membawa oleh-oleh yang gagah. Apa itu? Korma ajwa. Ya, pulang membawa oleh-oleh yang gagah, yaitu haji yang mabrur. Haji yang mabrur insyaallah. Semoga Allah mudahkan dan selamat sampai tujuan insyaallah. Nah, berarti subhanallah tinggal berapa hari lagi kira-kira musim haji? Sebentar lagi, ya. Dan musim haji, ma'asyiral muslimah, Allahu Akbar, adalah musim dahsyatnya kebaikan bagi seluruh hamba Allah. Tak luputnya kita. Sekarang ini tanggal 20 berapa? 26 27 26 atau 27? Udah cek coba. Nah, bulan Dzulqa'dah, ya. Kalau tidak salah 26, coba nanti dicek. Allahu Akbar. Kalau 26 berarti tinggal beberapa menghitung jari saja. Oleh karena itu barangkali pada kesempatan siang hari ini pembahasan kita secara khusus kembali mengingatkan dahsyatnya, agungnya, gagahnya Allahu Akbar hari-hari yang akan kita hadapi beberapa hari lagi. Tadi saya dapat video pendek dari Syekh potongan kajian Syekh Utsaimin rahimahullah. Sudah meninggal beliau, di antara ulama besar di Saudi Arabia. Beliau bertanya kepada santri-santrinya, salat 2 rakaat di 10 hari terakhir Ramadan dengan salat 2 rakaat di 10 awal Dzulhijjah, mana yang lebih gagah? Sekali lagi, salat 2 rakaat di 10 hari terakhir Ramadan dengan salat 2 rakaat di 10 awal Dzulhijjah besok ini, mana yang lebih dahsyat? Kata beliau, kalau yang jawabnya orang awam, maka dia pasti mengatakan 10 terakhir Ramadan lebih gagah. Tapi kalau yang jawabnya antum yang berilmu, maka akan mengatakan 10 awal Dzulhijjah lebih dahsyat. Allahu Akbar. Maka ma'asyiral muslimin, yuk kita refresh ulang, karena tinggal berapa? Tinggal 4 hari kurang lebih, ya. Kita akan masuk ke Nabi mengatakan, apa kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bazzar dengan sanad yang sahih. Kata Nabi, afdalu ayyamid dunya, lihat,
afdalu ayyamid dunya, hari-hari dunia yang paling gagah. Afdalu ayyamid dunya, hari-hari dunia yang paling afdal, utama. Kapan? Asradil Hijjah. Apa artinya? 10 awal Dzul Hijjah. Nabi katakan afdalu ayyamid dunya, hari-hari dunia yang paling utama, yang paling gagah. Asradil Hijjah, 10 awal Dzul Hijjah. Masya Allah. Ma'asyiral muslimin, Bapak dan Ibu yang dibilang Allah Ta'ala, saking gagahnya dan agungnya, Allah bersumpah. Sampai Allah apa? Bersumpah. Mana Pak Bu ayatnya? Allah katakan wal fajri walayalin ashr. Dalam surat apa itu? Al-Fajr. Dalam juz Amma Allah katakan wal fajri, demi waktu subuh, walayalin ashr, dan demi hari malam-malam dan hari 10. Demi malam-malam dan hari 10. Qala Ibnu Abbas mengatakan ay 10 Dzul Hijjah. Allah bersumpah. Masya Allah. Ya, tinggal berapa? Ya, tinggal beberapa hari lagi. Kita akan masuk ke 10 Dzul Hijjah. Allah bersumpah dengan hari-hari itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allahu akbar. Datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Pak Bu jamaah sekalian, datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam keterangan yang membuat para sahabat tercengang. Para sahabat, ya, mereka penasaran. Bahkan keterangan yang bikin para ulama bingung memilih. Ya, di mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma'asyiral muslimin, Nabi SAW mengatakan dalam Sahih Bukhari dari jalan Ibnu Abbas, dan dalam riwayat-riwayat yang lain, di antaranya kata Nabi SAW, ma min ayyamin, kata Nabi, tidak ada hari-hari, tidak ada hari-hari dalam satu tahun, al-amalu salihu fihinna, di mana amal soleh di dalamnya memiliki 4 atau 5 kriteria. Sekali lagi, tidak ada hari-hari yang amal soleh di dalamnya, kata Nabi, dari riwayat-riwayat yang ada, memiliki 4 kriteria. 1, ahabbu illallah. Ahabbu ilallah, paling dicintai Allah. 1, Pak Bu. Amalan-amalan saya di dalamnya, 1, ahabbu ilallah, paling dicintai oleh Allah. Yang kedua, azka indallah, paling suci di sisi Allah. Amalan di dalamnya apa? Paling suci di sisi Allah. Yang ketiga, a'dhamu indallahi ajra, paling besar pahalanya di sisi Allah. A'dhamu indallahi ajra, paling besar pahalanya di sisi Allah. Yang keempat, kata Nabi, afdalu, paling utama di sisi Allah. Tuh Pak, 4 kriteria amal di 10 awal Dzul Hijjah. Coba diulangi. Ahabbu, paling dicintai. Azka, paling suci. Apa? A'dhamu ajran, paling besar pahalanya. Afdalu, dan paling utama. Min, ya, kata Nabi sallallahu min ayyamin, ya, min hadhil ayyamil ashr, daripada amalan di 10 awal Dzul Hijjah. Baik. Sehingga para sahabat, Pak Bu jamaah sekalian, Masya Allah, ketika mendapatkan keterangan ini tercengang, lalu bertanya kepada Nabi.
Karena di benak mereka di sana ada amalan, masya Allah Pak, hadiahnya surga, kalaupun hidup mulia, dan bidadari menunggunya. Apa itu? Jihad. Masya Allah. Sehingga para sahabat bertanya, walal jihad fi sabilillah ya Rasulullah. Apakah amalan-amalan di hari-hari tersebut tidak tertandingi jihad? Jihad tidak bisa menandinginya Rasul. Paling dicintai, paling suci, paling besar pahalanya, paling afdal. Apakah tidak tertandingi jihad ya Rasulullah? Qala walal jihad fi sabilillah. Allahu akbar Bu. Masya Allah. Tidak tertandingi jihad. Masya Allah. Alhamdulillah. Ya. Berarti bentar lagi nih, beberapa hari ke depan, seluruh amalan kita tidak tertandingi jihad. Hanya saja memang masih ada yang dikecualikan oleh Nabi. Illa rajulun, kecuali seseorang memang kata Nabi, kharaja bimalihi wa nafsihi, dia keluar dengan harta dan jiwanya, falam yarji bidzalika min syai', lalu enggak balik. Nah, itu baru belum ada yang nandingin. Kecuali kalau jihadnya dia datang ke medan perang, antara dia terbunuh, hartanya ludes, maka itu tidak tertandingi. Tapi kalau dia jihad masih bisa kembali balik, walaupun mungkin luka di sekujur tubuh, tapi masih kembali, dia hidup dan balik ke rumahnya, tidak menandingi amalan 10 awal Dzulhijjah. Allahu akbar. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allahu akbar. Itulah membuat sahabat tercengang, Rasul tidak tertandingi jihad, tidak tertandingi jihad. Oleh karena itu Al-Imam Ibnu Katsir, Pak Bu, dalam tafsirnya, ya, beliau mengabarkan bahwasanya sebagian ulama tidak sedikit mengatakan 10 awal Dzulhijjah lebih utama dari 10 akhir Ramadan. Itu besok tuh. Dan ini pendapat cukup kuat, Pak. Sebagian mengatakan 10 akhir Ramadan lebih utama daripada 10 awal Dzulhijjah. Berselisih para ulama. Karena dalil masing-masing sangat kuat. Namun Allah alam, kata beliau, sepertinya menimbang dan melihat kedua dalil, maka disimpulkan oleh sebagian ulama bahwa bila malamnya 10 akhir Ramadan tidak ada yang nandingi. Di sana terdapat malam Lailatul Qadar. Oh, Allah yang umumkan Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Bila malamnya, maka 10 akhir Ramadan tidak ada yang nandingi. Tapi bila siangnya, 10 awal Dzulhijjah tidak tertandingi. Di sana ada hari Arafah. Masya Allah, Allah turun ke langit dunia, Pak, untuk mengampuni seluruh dosa hamba. Di sana hari mencucurkan darah nanti. Masya Allah. Bahkan takbir siang dan malam. Namun tadi kriterianya seluruh amalan tidak tertandingi jihad. Allah. Ayo. Masa musliman, ayo hadirkan. Dan ini adalah salah satu rahmat Allah. Apa sih bentuk rahmat Allah kepada umat ini? Bentuk rahmat Allah untuk umat ini, Allah berikan waktu-waktu berkualitas, sangat berkualitas. Untuk apa? Untuk bisa dapat mendulang keutamaan amal soleh yang berlimpah. Yang kedua, untuk mengulangi kekurangan kita. Kan umat Nabi Nuh dahulu 900 tahun, ya kan, 1000 tahun. Kita ya 60 sudah mulai leglok, ya, 70 sudah mulai, waduh, ya, sudah sebentar lagi finish. Sementara, masya Allah, kesempatan kita, sementara kita harus mengejar kebahagiaan mutlak di negeri akhirat, dan waktu kita sebentar saja. Namun Allah datangkan waktu-waktu yang berkualitas. Makanya saya sering bilang, kalau antum ketemu Lailatul Qadar 20 kali, kira-kira berapa tuh? Selesai. Melesat melebihi Nabi Nuh alaihissalam.
Harganya satu malam 1000 bulan lebih. Masya Allah. Maka datang juga Masya Allah ke hadapan kita 10 awal Dzul Hijjah. Makanya ada seorang imam namanya Utsman An-Nahdi rahimahullah. Beliau mengatakan kanu dahulu, Pak Bu jamaah sekalian. Kanu ay salaf, dahulu para ulama salaf ijtahidun, mereka sangat bersungguh-sungguh fi salasi asyarat, dalam 3 10 hari dalam 1 tahun. Para ulama salaf terdahulu begitu dahsyat kesungguhannya dalam 3 10 hari dalam 1 tahun, 10 hari terakhir Ramadan, 10 awal Dzul Hijjah, dan 10 awal bulan Muharram besok nanti. Kita akan puasa Asyura dan seterusnya ya. 10 awal bulan Muharram. Nah, maka ma'asyiral muslimin, Allahu Akbar. Semoga kita bisa mendulang kedahsyatnya keutamaan pahala ya. Naam, terkait dengan sebentar lagi 10 awal Dzul Hijjah. Ustaz, tapi kan kita gak ke Mekah Ustaz. Gak haji. Ya, apakah bisa mendulang keutamaan-keutamaan tersebut? Masya Allah. Ya, sangat terbuka lebar dan luas bagi hamba Allah. Tinggal kita sing-singkan lengan maju kita, tinggal kita kuatkan otot kita. Lihat kata Syekh Utsaimin, 2 rakaat 10 awal Dzul Hijjah tidak tertandingi 2 rakaat 10 akhir Ramadan. Bu, bedanya Ramadan itu ada mudik dan beli baju sama bikin gemblong rame makanya. Ya. 10 awal Dzul Hijjah juga diakhiri dengan Idul Adha. Dan ketahuilah tidak ada yang berselisih, Idul Adha lebih gagah daripada Idul Fitri. Nanti akan kita bahas salah satu sunnah, Pak Bu. Yang sunnah ini ya Allah, semoga kita nih yang sudah belajar sunnah bisa mengamalkan. Jangan malu-malu. Tapi kalau kelihatan orang antum dibilang ini orang gelok dari mana atau wahabi dari mana katanya. Apa itu? Masya Allah. Idul Fitri takbirnya hanya setelah tenggelam matahari, selesai imam naik mimbar, selesai. Idul Adha dari nanti tanggal 1 Pak. Idul Adha nanti, nah ini secara sunnah nanti akan kita jelaskan. Dari tanggal 1 Allahu Akbar sampai kapan? Tanggal 13 Dzul Hijjah hari tasyrik. Terkhusus mulai tanggal 9 hari Arafah, secara khusus setiap ba'da sholat disunahkan takbir imam dan makmum. Nanti ada takbir mutlak, ada takbir muqayyad. Takbir mutlak umum dari tanggal 1 Pak. Nanti saya sebutkan dalilnya. Silahkan takbir di mana-mana. Namun nanti ketika sudah masuk tanggal 9 hari Arafah subuh, sholat subuh tanggal 9, mulai di situ secara khusus imam dan makmum bertakbir setiap ba'da salat. Sampai kapan? Sampai hari tasyrik. Tanggal 13 Dzul Hijjah, Masya Allah. Sungguh sayang tapi sunnah ini tidak banyak dikenal di tengah umat kita. Ya, sehingga ya udah biasa-biasa aja. Bahkan jangan lupa Bu, kita pun sekarang betul Anda tidak bisa sampai ke tanah haram. Makkah dan Madinah mungkin belum bisa sampai ke sana. Belum cukup untuk datang ke kota Madinah dan Makkah. Tapi subhanallah, bukankah Anda juga di hari ini nih sekarang sudah berada di bulan-bulan haram? Kita ini sekarang sedang berada di Dzul Qa'dah, ibu-ibu. Dzul Qa'dah, Dzul Hijjah, Muharram. Yang satu lewat, yang satu terpisah, Rajab. Ini bulan-bulan haram. Bedanya itu teritorial, ini zaman. Sama-sama haram. Yang secara umum kata ulama, seluruh pahala dilipat gandakan, tapi juga jangan lupa dosa juga podo-podo. Ya, maka harus terus kita hadirkan ini, Masya Allah. Ya, kita sedang berada di waktu-waktu sangat istimewa, quality time, waktu yang sangat kualitas. Itu bulan-bulan haram dan lebih dahsyat lagi nanti sebentar lagi apa namanya? 10 awal Dzul Hijjah. Allahu Akbar. Nah, ma'asyiral muslimin, kalau gitu Ustaz,
Ya, kira-kira amalan apa saja Ustaz yang akan saya kuatkan, yang akan saya lakukan dengan semangat, ya, akan kita amalkan dalam hari-hari tersebut. Maka ma'asyiral muslimin, na'am, para ulama membagikan bahwasanya amalan-amalan di bulan Dzulhijjah itu kriterianya terbagi dua. Dan nanti di ujung kita akan sedikit menyampaikan fikih secara khusus seputar mencucurkan darah, insyaallah sedikit nanti. Ya, amalan di bulan Dzulhijjah, ya, para ulama mengatakan terbagi dua. Satu, ada amalan yang sifatnya mutlak atau umum. Amalan yang sifatnya umum mutlak, tidak terkait hanya sekedar bulan Dzulhijjah, tapi mindsetkan tidak tertandingi jihad kalau dilakukan pas di awal 10 awal Dzulhijjah. Apa itu Ustaz? Ya sudah. Pertama, ma'asyiral muslimin, amalan umum, ya, amalan umum apa saja kira-kira? Masya Allah, sholat 5 waktu, puasanya, baca Qur'annya, zikirnya, sodakohnya, infaknya, baktinya dengan orang tua, ya, taatnya kepada suami, baik dengan tetangga. Masya Allah, seluruh amalan umum Pak Bu ditingkatkan. Tadi itu 2 rakaat tahajud di 10 awal Dzulhijjah lebih dahsyat daripada 2 rakaat tarawih. Duha gimana duha? Oh, bismillah. Senin Kemis, Masya Allah. Berbagi, berinfak, bismillah. Apapun amal saleh, bahkan nanti ada amal saleh umum dan khusus, dia berbarengan. Apa itu? Kasratu dzikrillah, banyak mengingat Allah. Lidah senantiasa basah mengingat subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, dan seterusnya. Pak Bu, itu amalan umum. Termasuk amalan umum kata para ulama apa Bu? Banyak bertobat. Allahu akbar. Banyak meminta ampun dan istighfar kepada Allah. Ya, termasuk amalan umum, ya, para ulama mengatakan yaitu, ya, adalah kita meninggalkan seluruh maksiat. Yalah, tadi dosa tidak tertandingi jihad, amal soleh tidak tertandingi jihad, maka dosa juga sama dilipat gandakan oleh Allah. Oleh karena itu remnya harus lebih pakem lagi. Di bulan-bulan haram, terkhusus di awal Dzulhijjah, seyogianya tidak ada kesempatan untuk bermaksiat, ya, untuk melakukan perbuatan dosa di sisi Allah SWT. Jadi gibah di hari itu nanti lebih dahsyat daripada gibah sekarang. Jadi kalau ibu mau gibah, nanti aja di hari itu. La na'udzubillah, ya. Maka itu amalan-amalan khusus. Amalan sifatnya umum, monggo Pak, yang wajib ditingkatkan, yang sunnah Masya Allah, ya, disempurnakan. Taubat, memperbanyak taubat dan istighfar kepada Allah, dan stop dari perbuatan maksiat, agar kita jangan sampai, ya, samalah, ya, di tanah haram pun yang orang-orang yang haji itu sama tuh. Orang-orang yang melakukan ibadah haji di tanah haram, Masya Allah, rugi kalau dia di tanah haram bermaksiat, ya, dosanya dipanggarkan oleh Allah SWT. Taib. Kemudian yang kedua, ma'asyiral muslimin, yaitu amalan yang khusus atau disebut amal muqayyadah, amal-amal yang dikaitkan khusus dengan 10 awal Dzulhijjah. Taib. Amalan yang pertama yang insyaallah semoga kita bisa dan kita usahakan, ya, yaitu kasratus siyam. Amalan khusus di 10 Dzulhijjah, kasratus siyam, memperbanyak saum, dan secara khusus jangan lupa di tanggalnya di buletin apa itu? Tanggal 9 puasa apa? Arafah. Memperbanyak puasa. Al-Imam Nawawi mengatakan
wa yustahabbu siyamuha istihbaban syadida. Sangat dicintai banyak puasa di awal Dzulhijjah. Berapa hari, Pak? 9 hari? Masya Allah. Karena tanggal 10-nya nggak boleh puasa. 10-nya Ramadan Idul Adha. 11, 12, 13-nya hari tasyrik, hari haram puasa. Tapi dari tanggal 1 sampai 9, Masya Allah. Istri Nabi namanya Hafsah. Beliau bercerita, Nabi banyak berpuasa di 9 hari pertama bulan Dzulhijjah. Berapa hari Ustaz? Terserah. Ya, mau 2 hari, mau 3 hari, mau 4 hari. Baik, mau full misalkan 9 hari, Masya Allah. Dan secara khusus jangan lupa puasa apa? Yang paling dahsyat, yang paling tinggi lagi, yang dikenal dengan puasa Arafah. Kata Nabi SAW, ahtasibu ala Allah, aku berharap kepada Allah, an yukaffiras sana allati qablahu was sana allati ba'dah. Aku berharap kepada Allah menghapus dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Puasa Arafah apa keutamanya? Menghapus dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Maka ma'asal muslimin, satu tuh amalan khusus terkait dengan 10 awal Dzulhijjah. Apa? Memperbanyak saum bila kita mampu. Ustaz, kalau Senin Kemisnya saja, ya Masya Allah, nggak ada masalah, ya. Termasuk yaitu puasa Arafah. Ustaz, ada enggak puasa tanggal 8 Ustaz? Ya, yang orang sering kenal dengan istilah tarwiyah. Hari tarwiyahnya ada, Bu. Namanya hari tarwiyah. Apa itu tarwiyah? Tarwiyah itu dari kalimat rawa yarwi, artinya ngisi air. Kok bisa Ustaz disebut hari ngisi air? Karena hari tersebut jamaah haji mulai persiapan untuk berangkat melakukan kembali ihram haji sampai tanggal 13. Mereka persiapannya di tanggal 8, ngisi air, ngisi tandon, menyiapkan bekal. Maka disebut hari persiapan, disebut hari tarwiyah. Adapun puasa khusus dengan nama tarwiyah tidak datang dari Nabi SAW. Yang khusus hanya Arafah. Yang lainnya tidak terlarang, hanya saja tanpa nama tersendiri. Baik, itu yang pertama. Ma'asal muslimin rahimakumullah. Semoga bisa kita amalkan insya Allah. Ya. Yang kedua, amalan khusus Allah sebutkan dalam surat Al-Hajj ayat 28. Surat apa? Surat Al-Hajj ayat 28. Kata Allah, wa yadhkuru smallah. Hendaknya kalian mengingat Allah fi ayyamin ma'lumat. Hendaknya kalian banyak berzikir kepada Allah di hari-hari yang ditentukan. Ibnu Abbas mentafsirkan ayat ini, ayyaman ma'lumat, hari-hari yang ditentukan, ayyamidil hijjah, 10 awal Dzulhijjah. Itu sisi dalil dari Al-Quran. Allah yang perintahkan, wa yadhkuru smallah, banyaklah kalian mengingat Allah fi ayyamin ma'lumat, di hari-hari yang ditentukan. Ibnu Abbas mengatakan 10 awal Dzulhijjah. Kemudian Nabi SAW memberikan perintah. Kata Nabi, fa'aksiru fihinna, perbanyaklah di hari-hari tersebut minat tahlili wat takbiri wat tahmid. Perbanyaklah di hari-hari tersebut takbir, tahlil dan tahmid. Apa takbir? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tahlil, la ilaha illallah wallahu akbar. Tahmid, Allahu Akbar walillahil alhamdulillah walillahil hamd. Kata Nabi, perbanyaklah di hari-hari itu dari takbir, tahmid dan tahlil, sehingga subhanallah, Pak Bu, dipraktekkan. Abu Hurairah, Ibnu Umar, kalau sudah masuk ke tanggal 1 Dzulhijjah, beliau masuk ke pasar, beliau masuk ke kerumunan manusia, beliau bertakbir, mengingatkan manusia agar bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Sehingga Masya Allah bergebaklah di pasar para sahabat bertakbir, di kerumunan manusia para sahabat bertakbir. Dari kapan? Tanggal 1 Dzulhijjah. Ini dia Pak. Kalau antum nanti tanggal 1 masuk ke mall takbir, dibilang apa? Waduh, ini Wahabi lagi dari mana nih? Ini orang gila dari mana nih? Subhanallah. Ya, Pak Bu asing. Tapi sudah alhamdulillah sunnah ini sudah sampai ke telinga antum Pak. Ya, dan dipraktikkan oleh Nabi, dipraktikkan oleh sahabat dari awal Dzulhijjah. Mulai takbir. Nah, ya. Secara khusus tadi saya kabarkan bahwa takbir itu diucapkan setiap ba'da salat dari tanggal 9. Di sini Ibnu Taimiyah mengatakan ashahul aqwal, pendapat yang paling sahih fit takbir, dalam takbir inda jumhuris salaf, menurut keumuman para ulama salaf, minal fuqaha, dari ahli fikih, minas sahabah, dan juga sahabat, wal a'immatu, dan para imam, an yukabbira yauma arafah, yaitu mulai takbir dari semenjak hari Arafah ila akhiri ayami tasyrik, dan sampai asar tanggal 13 akhir yaumut tasyrik. Ya kapan? Akibakullah sholatin, setiap ba'da salat. Jadi ibu-ibu nanti di rumah sambil puasa Arafah tuh udah sahur ya. Udah sahur, salat subuh, assalamualaikum, Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram, Allahu akbar, Allah, setelah Allahumma antas salam. Takbir berapa kali Ustaz? Terserah. Imam dan makmum di masjid, na'am. Dan maaf ya, sunnahnya berbarengan, tidak imam dulu baru makmum, imam dulu, imam lagi baru makmum, lah. Tapi berbarengan bersama makmum. Allahu akbar, Allahu akbar. Ya, ini takbir muqayyad. Sampai kapan? Sampai akhir hari tasyrik. Apalagi ketika Anda lalu lalang menuju ke tempat sholat Idul Adha, maka bergema seluruh dunia takbir Allahu akbar. Itulah takbir yang benar. Bukan takbir di gedung putih. Ya, bukan takbir di Monas Pak, takbir di Idul Adha. Jadi sekali lagi takbir juga terbagi berapa? Ada takbir mutlak dari tanggal 1. Silahkan antum lagi naik mobil, di atas ranjangnya, di rumahnya, lagi santai di depan rumahnya, ya, maka banyaklah bertakbir. Kalau Anda mampu, tidak bikin masalah, pakai speaker di masjid. Ingatkan sesekali bertakbir kaum muslimin dari tanggal 1 Dzulhijjah. Namun nanti dilemparin batu sama masyarakat karena belum paham sunnah. Ya, maka ma'asal muslimin, jadi yang sahih, yang sunnah, takbir itu dari tanggal 1 Dzulhijjah. Gagah gak Pak? Masya Allah. Makanya jangan kita menganggap bahwasanya Idul Fitri itu paling gagah. Tidak. Gagahnya tadi karena ada mudik, ya, sama bikin gemblong, sama baju baru, ya. Adapun sebetulnya secara syiar, ya, bahwasanya Idul Adha, hari raya Gum, yang lebih dahsyat besar daripada Idul Fitri. Nah, ya, Ustaz, takbirnya gimana? Takbirnya Ibnu Mas'ud, Allahu Akbar 2 kali. Takbirnya Abu Bakar Siddiq, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mangga, mau 2 kali, mau 3 kali saleh. Ya, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Sampai situ yang datang dari sahabat. Ustaz, kalau ditambahin gimana? Ya sudah, nggak ada terlalu masalah. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Di Saudi atau di Mekah ditambahkan dengan wassallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammad, ditambahin sholawat. Berarti di sini lafaz takbirnya bebas selama tidak ada, ya, makna yang salah.
Silakan. Ya, tidak terbatas. Maka ma'asyiral muslimin, ya, perbanyak takbir, jangan lupa. Minimal kita yang menghidupkan sunnah. Jangan malu, Pak. Ya, minimal di keluarga kita, minimal di rumah kita, takbir. Di pesantren kita, takbir dari awal Dzulhijjah. Lihat, ya. Lihat di sini dalam Sahih Bukhari, kana Ibnu Umar, adalah Ibnu Umar wa Abu Hurairah, dan Abu Hurairah yakhruju ila suq, keluar ke pasar, ayyamal asri, di 10 awal pertama bulan Dzulhijjah, yukabbirani, mereka berdua bertakbir, wa yukabbirun nasu bi takbirihima, dan manusia pun ikut bergema bertakbir dengan takbir keduanya. Siap Pak Warto, siap? Kita utus Pak Warto, ya. Pak Warto, Pak Sunarto, maaf. Pak Sunarto siap? Kita utus beliau ke mall depan itu. Bawa speaker. Hah? Bawa apa namanya? Bawa itu. Why not? Kenapa tidak kalau Anda bisa? Masya Allah gitu. Sambil disebutkan dalilnya, ya. Ya Allah, pasti antum digeleng-geleng ini. Ngaji di Asyifa sesat katanya. La ilaha illallah. Takbir. Naam. Ayo. Ya sudah, minimal kita sampai sunnah itu. Saya ingin tanya, ini ilmu baru atau sudah lama Bapak tahu? Alhamdulillah. Cuma diamalkan enggak? Eta teh hese ngamalkeun aja. Ya, lanjut. Selanjutnya ma'asyiral muslimin, ya, di antara amalan jangan lupa, Masya Allah Pak, tampakkan ketiak kita. Lihat begini nih Pak. Nih begini, Nabi kalau sudah di hari Arafah begini, maksudnya Pak, memperbanyak doa di hari Arafah. Tanggal 9, khairud doa Arafah. Kata Nabi, sebaik-baik doa yang dipanjatkan di hari Arafah. Bu Pak, Nabi sampai ketiaknya terlihat, sampai punggung telapaknya di atas begini Pak. Lihat begini Nabi SAW. Bahkan ketika di atas ontanya, tiba-tiba tali pelana ontanya jatuh, Nabi ambil pakai tangan kiri dan tangan kanannya tetap di atas. Di hari Arafah, khususnya di sore hari menjelang tenggelam matahari ba'da asar. Yanzilu Rabbuna, Allah turun asyiyata Arafah. Allah turun di sore hari Arafah, kata Nabi. Fayaqul, maka Allah berkata ke di hadapan malaikat, ungduru ila ibadi. Coba malaikat lihat hamba-hambaku itu. Ja'uni syu'san ghubra. Mereka datang kepadaku dalam keadaan wajah peluh, rambut kusut. Ishhadu, saksikan hai para malaikat, anni qad ghafartu lahum. Aku sudah ampuni mereka semuanya. Lalu kata Nabi, tidak ada hari yang Allah banyak membebaskan hambanya dari api neraka dalam putaran 1 tahun kecuali hari Arafah, hari pembebasan neraka dan penghapusan dosa. Ulah molor Bu, jangan tidur di hari itu, jangan lalai Pak. Plus kita pun alhamdulillah insyaallah sambil puasa. Ya, tunggu tanggalnya. Insya Allah kita ketemu hari Arafah. Insya Allah sampai panjang kita umur kita. Ya Pak Arif ya, sampai umur kita. Insya Allah. Ya. Lalu kata Nabi, wa khairu ma qultu ana wa nabiyyuna min qabli. Dan sebaik-baik yang aku ucapkan di hari tersebut, dan para nabi pun dahulu mengucapkannya ketika di hari Arafah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in tahbu. Eta dzikir khususna. Itu dzikir khususnya. Selain Allahu Akbar juga la, kata Nabi, wa khairu ma qultu, sebaik-baik yang aku ucapkan, wan nabiyyun, bahkan para nabi sebelum aku yang diucapkan di hari Arafah, catat, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu yang paling baik diucapkan, zikir yang paling dahsyat di hari tersebut.
Selanjutnya tentunya di antara amalannya tidak asing haji dan umrah. Ya Allah, semoga kita Allah mudahkan untuk datang ke sana. Bu, kalau kita ini ya, kalau kita ilustrasikan, ibu-ibu sudah sholat sudah ya? Sudah sholat, sudah zakat, sudah haji, sudah puasa. Masya Allah, tiap hari doa dan seterusnya. Tinggal nunggu satu, diundang ke pemilik rumahnya. Tinggal nunggu undangan. Ya, undangan siapa? Undangan pemilik alam semesta. Tinggal nunggu itu saja. Ya, semoga dimudahkan. Ya, sehingga pamungkasnya diundang sampai kita teriak labbaik Allahumma labbaik. Diundang. Ya, mendapatkan kehormatan, diundang undangan khusus, yaitu melaksanakan ibadah haji. Kalau sholat ibadah badan, kalau puasa ibadah badan, kalau zakat ibadah harta, maka pamungkasnya ibadah haji. Ya badan, ya harta, ya waktu, semua dikerahkan karena ini ibadah pamungkas sebagai rukun terakhir dalam rukun Islam. Rukun terakhirnya diundang. Ya, hanya saja tadi tidak semuanya dapat undangan, tapi sudah tidak ada masalah. Ya, karena bagi yang mampu. Allah katakan al-hajjul, Nabi katakan al-hajjul mabrur. Haji yang mabrur tidak ada lagi pahala kecuali surga. Baik, masyaallah muslimin dan masyaallah Pak, haji mabrur itu kata Nabi man hajja falam yarfus walam yafsuq. Nih, masyaallah ini yang haji ini harus betul-betul nih Pak Bu. Yang mendapat kesempatan haji, Masya Allah, jangan main-main. Kata Nabi SAW, man hajja, siapa yang haji falam yarfus, lalu tidak melakukan rofas. Rofas itu apa Ustaz? Berkata-kata kotor, berkata-kata jorok, berkata-kata jelek, dan juga menggauli istrinya ketika melakukan ihram. Walam yabsuk, dan tidak melakukan kefasikan selama dia haji. Roja min dunubihi, maka dia pulang keluar dari dosanya seperti baru keluar dari perut ibunya sendiri. Bersih. Jadi haji itu Pak Bu pembersih dosa, sampai dosa besar pun hilang. Masya Allah. Ya, luar biasa. Semoga kita dimudahkan insya Allah. Baik. Terakhir amalan yang gagah dan hebat. Allahu Akbar. Ya, amalan yang gagah dan hebat yang tidak boleh dilakukan kecuali kepada Allah, ya, adalah mencucurkan darah. Allahu Akbar. Apa? Mencucurkan darah untuk Allah. Perintahnya direndahkan dengan sholat. Fasalli li rabbika wanhar. Salat dan menyembelihlah untuk Allah. Inna salati, teruskan, wa nusuki. Sesungguhnya salatku dan sesembelihanku. Masya Allah. Ibadah yang direndengkan oleh Allah banyak dalam ayat Quran dengan solat, saking gagah. Ya, sehingga ma'asal muslimin rahimakumullah, ibadah ini ibadah yang tidak pernah absen. Seluruh Rasul disyariatkan nyembelih. Lihat dalam surat Al-Hajj ayat 34, apa kata Allah? Walikulli ummatin, dan di setiap umat ja'alna mansaka, kami syariatkan ibadah nyembelih. Setiap umat, bukan hanya kita. Ya, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam, Pak, sallallahu alaihi wasallam, Nabi apa ceritanya? Jangan dibalik cerita antum sama cerita Nabi, jangan dibalik. Kata Ibnu Umar, aqama Nabi sallallahu bil Madinati 10 sinin. Nabi tinggal di kota Madinah 10 tahun, yudhi, tidak pernah absen kurban. Kita tinggal 10 tahun di Cilandak, gak pernah kurban. Dibalik.
Nabi kata Ibnu Umar, Nabi aqaman Nabi bil Madinah 10 sinin. Nabi tinggal di kota Madinah 10 tahun tidak pernah absen. Allah. Ya, dia serahkan, dia korbankan untuk Allah, dan dia tidak punya kepentingan dunia apapun. Kalau untuk Allah dia korbankan. Bahkan pun nggak tanggung-tanggung, Pak. Nabi kalau berkurban, salah satunya Nabi pernah berkurban 100 onta. Dia sembelih dengan tangannya sendiri 63. Kuat banget tuh Nabi. Nyembelih onta 63. Sisanya berapa? 24. Berapa? Naam, 37. Sisanya diserahkan kepada Ali bin Abi Thalib. Ali yang menyembelih. Dan kalau Nabi menyembelih, Masya Allah, dan kalau Nabi berkurban, kata Anas, dohan Nabi SAW bikabsaini, amlahaini, akranain. Nabi kalau nyembelih kambing, Nabi sembelih kambing yang kabsain, 2 kambing gibas, akranain yang tanduknya besar, amlahain, dan bagus gemuk. Warnanya hitam dan putih. Di sekitar kelopak matanya ada warna hitam, di perutnya ada warna hitam, di kakinya ada warna hitam. Maksudnya ganteng banget. Sehat, tanduk gede. Berapa duit tuh? Masya Allah, 5 ke atas tuh Pak. Kalau antum nyari berapa? 700 ke bawah. Subhanallah. Pak Bu, jamaah, Allahu Akbar. Ibadah kurban, ibadah ujian. Sekali lagi, tes cinta. Sekali lagi, ibadah kurban, ibadah ujian, tes cinta. Mana yang lebih antum cintai, Allah atau harta antum? Dan ini pernah terjadi, bahkan yang dites oleh Allah bukan sembelih kambing, sembelih anakmu. Siapa itu? Allahu Akbar. Ibrahim anak dapat kepengen tuh Pak, sudah tua belum punya anak juga, sampai akhirnya dibolehkan mengambil istri yang lain, yaitu Hajar, oleh Sarah. Dapatlah Ismail, masa tumbuh berkembang, soleh. Anak dapat kepengen, soleh, gantengnya, Masya Allah. Allah ngetes. Mana ente lebih cintai, aku apa anakmu? Sembelih. Tidak bergeming Ibrahim. Kecintaannya kepada Allah, apapun yang diperintah, walaupun harus mengorbankan anak, kalau itu bentuk cinta sama Allah, jangan anak, dia bisa sembelih diri sendiri kalau untuk Allah. Maka Bu, dikabarkan kepada Ismail, alhamdulillah Ismailnya bukan Ismail antum. Ya, Ismailnya soleh bukan toleh. Ya, Ismailnya masya ya abati fa'al ma tu, abah lakukan kalau itu perintah Allah. Falamma aslama wa tallahu lil jabin, dalam surat As-Saff, ketika Ibrahim sudah menempelkan kepala Ismail di batu, mau digesek lehernya, wa fadainahu bidzibin azim, maka kami gantikan dengan gibas yang besar. Lalu kata Allah, inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Bahasa kitanya, gue itu cuma ngeji doang. Aku tuh cuma nguji saja. Ente masih cinta aku lebih dahsyat apa anakmu? Tidak bergeming. Maka kalau Nabi Ibrahim gesek anak, kita gesek ATM. Mana yang lebih cintai? Oleh karena itu punten ya, Nabi SAW sangat tidak suka, makruh, dibenci sama Nabi. Siapa yang punya keluasan rezeki, di waktu sudah sampai berkurban, lalu dia tidak berkurban. Kata Nabi SAW, man wajada sa'atan, siapa yang memiliki keluasan dari rezekinya, falam yudhi, lalu dia tidak berkurban, dia masih mikir-mikir, merasa sayang dan ya Allah, merasa cinta dengan hartanya, lam yudhi, dia tidak berkurban, fala yaqrabanna musallana, jangan dekati tempat salat Idul Adha kami, jangan ikut salat Idul Adha. Yang merege hese, yang bakil ke sana.
Yang cinta harta lebih dahsyat daripada cintanya kepada Allah, ke sana. Ma'asyiral muslimin, ya. Sehingga kata Allah Subhanahu wa taala, ya. Naam. Sebentar. Dalam surat, ya, lihat dalam surat Al-Hajj ayat 37. Apa kata Allah? La yanalallahu luhumuha. Yang datang kepada Allah bukan dagingnya. Dagingnya ente makan lagi. Wala dimauha. Yang datang kepada Allah juga bukan darahnya. Enggaknya bukan. Dan Allah tidak butuh daging apalagi darah. Yang datang kepada Allah bukan dagingnya, bukan darahnya. Terus walakin yanaluhu taqwa minkum. Tapi yang sampai kepada Allah dengan kalian berkorban, bercucurkan darah, bismillahi Allahu Akbar, dengan senang hati dia korbankan sebagian yang dia cintai dari harta yang dia miliki karena Allah. Ini pertanda ada ketakwaan di hatinya, ada kelebihan cinta, tidak pernah takut apapun urusan berkorban, karena dia yakin apa yang dikeluarkan di jalan Allah pasti Allah ganti dan memiliki pahala, dan itulah harta kita yang menetap. Ma'asyiral muslimin, Allahu Akbar. Makanya kalau mau berkurban jangan pakai kalkulator Cina, nggak jadi-jadi, nggak jadi-jadi. Ya, ma'asyiral muslimin, contoh misalkan kita punya uang, maaf ya, 10 juta. Kebutuhan primer bulan ini dan bulan depan insya Allah akan datang lagi rezeki. Ya, cuma misalkan 5 atau 3 sampai 5 juta, masih sisa 5 juta. Alhamdulillah. Maka jangan pernah ragu, ma'asyiral muslimin. Ya, kita cari ya semampu kita, yang 2 juta, yang 3 juta, yang 2,5 juta. Ya, untuk kita beli kurban, masya Allah, kita cucurkan darah untuk Allah. Selama mumpung masih ada rezeki dan mumpung masih ada kesempatan berkurban. Dan alhamdulillah Pak Bu, syariat kurban ini juga membantah syariat, yaitu orang-orang yang suka jembeli untuk selain Allah, nyiroro kidul, ngerawat laut, nyembelih buat apa? Bikin pondasi jembatan, yang itu mah dilaknat oleh Allah. Ya, nyembelih yang sifatnya ibadah dalam Islam 1 kurban, 2 akikah, 3 nadar, plus 1 lagi bagi yang haji dam. Ya, selain itu maka adalah ibadah-ibadah bukan karena Allah, yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, terkait dengan kurban ini Pak Bu, apa hukumnya? Wajib atau apa kira-kira? Naam, hampir sepakat para ulama bahwasanya alhamdulillah enggak sampai wajib, namun sunnah muakkadah. Ya. Kurban hukumnya apa? Sunnah yang ditekankan, jangan sampai ulah sampai hente gitu. Jangan sampai tidak. Sunnah yang sangat ditekankan. Saking ditekankannya tadi kata Nabi dalam Musnad Imam Ahmad, man kana lahu sa'atun, siapa yang memiliki keluasan, falam yudhi, lalu dia tidak berkurban, fala yaqrabanna musallana shalah, jangan dekati tempat salat Idul Adha kami. Subhanallah, saking ya begitu kalau Nabi SAW. Oleh karena itu Pak, berbondong-bondong para sahabat setiap tahun, masya Allah, mereka cucurkan darah untuk Allah. Semoga yang ada di sini semuanya dapat keluasan, insya Allah. Belum dapat ya sudah, diniatkan tahun depan, nyelengin dari sekarang. Ya, sebulan berapa Bu? 10 juta. 10 juta. Ya, gitu. Sebulan 100.000. Nanti dapat 2 tahun dapat 1 kambing. Alhamdulillah. Ya, intinya harus memiliki semangat, apalagi Allahu Akbar Pak, menebas leher musuh di medan perang, tidak menandingi menebas leher kambing di 10 awal Dzulhijjah. Tidak tertandingi.
Pahala tidak tertandingi jihad. Jadi nebas leher musuh tidak segagah menebas leher kurban kita di 10 awal Dzulhijjah. Baik. Selanjutnya, nah kita lanjutkan ya sedikit dengan fikih kurban nih, insyaallah. Nah, sahabat, teman-teman dan para ikhwah, para ummahat, para ikhwan, gimana? Sudah niat kurban? Oh, tadinya nggak niat Ustaz, tapi Ustaz pas ceramah nih saya jadi niat nih. Semoga setelah ceramah ini semuanya pada niat kurban sehingga saya kipas-kipas angin dapat pahalanya. Baik. Kemudian asal muslimin Allah, agar kurban kita sempurna diterima oleh Allah, ya, maka perlu kita penuhi beberapa syaratnya. Syarat umumnya, Pak. Ya, pertama tentunya tidak asing bagi kita. Syarat yang pertama ikhlas. Nggak usah pakai selfie ya dengan kambing antum, cekrek selfie. Kambingnya sudah pakai kacamata hitam lagi. Lalu taruh di status di Facebook, ini kurbanku tahun ini. Dapat banyak yang nge-like, hidung nambah pesek. Lah, Pak Bu, bila perlu antum tidak ada yang tahu orang antum berkurban. Kalaupun tahu tidak ada masalah, tapi jaga. Jangan sampai ada ujub, riya, takabur, habis, sia-sia. Itu ikhlas, fasalli li rabbika wanhar. Inna salati wa nusuki lillah. Rabbil alamin. Hanya untuk Allah. Satu, jagalah hati. Ya, jangan sampai ria. Satu. Yang kedua, ittiba. Itu mengikuti contoh dan tuntunan Nabi. Ya, jelas ini karena ini syarat mutlak dalam ibadah. Punten, sedikit ada cerita, Pak Bu, Masya Allah, di zaman Nabi ada seorang sahabat punya niat kenceng, kuat berkurban, bahkan dia punya niat apa? Kurbanku tahun ini yang pertama kali yang menyantapnya Rasul. Wah, hebat gak tuh? Wah, hebat, Pak. Akhirnya dia pulang setelah sholat subuh, musyawarah sama istrinya, Neng, kita kurban tahun ini, is okay. Yang pertama kali makan Rasulullah, oke. Kalau gitu sembelih sekarang. Ba'da subuh disembelih, Pak. Ba'da subuh disembelih, Pak. Dimasak sama istrinya. Beres, dibawa sudah dinampan dengan sholat Idul Adha. Turun dari mimbarnya, langsung disodoki, ya Rasulullah, inilah kurbanku tahun ini. Cuk Nabi iraha dipencitna. Kapan kau sembelih? Tadi pada subuh. Waduh, kata Nabi, syatu kasyatu lahmin. Ya, ini daging biasa. Kenapa? Man dabaha qabla shalah, kata Nabi. Siapa yang menyembelihnya sebelum salat, fa innahu lahmun qaddamahu li ahli. Cuma daging untuk keluarga. Wa man dabaha ba'da shalah. Dan siapa yang menyembelihnya setelah salat Idul Adha, faqad tamma nusukahu wa asaba sunnatal muslimin. Maka telah sempurna ibadahnya dan cocok dengan tuntunan kaum muslimin. Niatnya gagah? Niatnya gagah tapi ditolak. Kenapa? Karena tidak ittiba. Tidak caranya mengikuti Nabi. Nah, di sini juga penting bagi kita semua Ahlus Sunnah, Salafiyun, ingat bahwasanya ibadah tidak cukup niat. Prakteknya harus cocok dengan tuntunan. Kurang apa niat sahabat tadi? Masya Allah. Bahkan dia ingin yang pertama kali makan siapa? Masya Allah. Tapi dieksekusi pada subuh, jaka sembuh. Dieksekusi pada subuh. Aduh, cek Nabi. Ya, yang terakhir syaratnya, Bu, ada 3 syarat: ikhlas, ittiba, ngikut sunnah. Yang ketiga, dibeli dengan harta halal. Karena innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Allah itu maha bagus, tidak menerima kecuali yang bagus. Jadi pilihkan untuk kurban kita harta terhalal. Ya. Nah, kemudian selanjutnya Pak Bu, yang terkait dengan hewan. Hewannya yang gimana nih Pak Bu? Yang
sesuai syariat untuk kita jadikan kurban. Maka ini perlu kita ketahui juga. Terkait dengan hewan, Pak Bu, ada tiga perkara yang perlu kita ketahui. Satu, jenis hewan. Yang kedua, usia hewan. Yang ketiga, kesehatan hewan. Satu, jenis hewan. Terkait jenis hewan, sepakat para ulama sesuai dengan perintah Allah dalam surat Al-Hajj ayat 28, bahimatul an'am, hewan ternak, kata Allah, namun hewan ternaknya hanya 3 spesies. Tidak ada 4-nya. 1, unta, dan burung unta nggak masuk. Karena itu mau unggas, ya, unta, dan kita nggak bahas unta karena di taman safari nggak boleh disembelih. Yang kedua, sapi, sespesiesnya kerbau. Ijma para ulama, hampir ijma, kerbau, sapi. Baik. Kemudian yang ketiga, kambing dengan berbagai spesies. Ada kambing Jawa, ada kambing domba. Yang penting jangan kambing conge, bahaya. Kambing hitam juga jangan. Kambing, ya. Maka itu 3 jenis, Pak. Onta, sapi plus kerbau dan kambing. Kemudian usia hewan. Nah, ini penting. Supaya ibu-ibu kalau nanti beli, tanya dulu berapa nih usianya, karena kalau belum masuk usia tidak sah. Maka kata Nabi dalam hadis Jabir dalam Sahih Muslim, la tadbahu illa musinnah. Jangan kalian sembelih kecuali hewan yang usianya musinnah. Kita akan terjemahkan kalimat musinnah nanti. Wa illan yasura, kecuali kalau sulit, fatadbahu jaz'ah. Kalau sulit silakan cari jaz'ah. Jaz'ah ini hanya domba. Apa itu musinnah, Ustaz? Musinnah itu kalau onta sudah genap berumur 5 tahun, masuk ke 6. Kalau sapi plus kerbau genap 2 tahun mau ke 3. Sapi kerbau. Pastikan. Mas, mau beli sapi. Oh, ini Bu, Pak, sapinya. Tapi berapa umurnya? Setahun 10 bulan. Lah, tidak sah. Sudah 2 tahun genap, is okay. Ya. Yang ketiga, musinnah kambing 1 tahun masuk ke 2. Kambing 1 tahun masuk ke 2. Itu musinnahnya kambing. Kecuali domba, yaitu jaz'ah, boleh umur 6 bulan. Jadi bapak mau etawa apa Jawa? Itu 1 tahun. Tapi kalau Garut, ya, kambing Garut, kambing apa lagi Pak? Pokoknya domba, ya. Maka kalau domba boleh dari umur berapa? 6 jaz'atan boleh. Ya. Itu sisi usia. Maka pastikan usia korban kita sudah musinnah. Unta 5 tahun ke atas, ya, sapi kambing 2 tahun ke atas, dan yaitu kambing, dia bila kambing kacang dia 1 tahun genap ke atas, dan kalau domba boleh dari umur 6 bulan, setengah tahun. Lanjut. Selanjutnya, jenis hewan kurban dari sisi kesehatan. Dengarkan, jangan asal-asalan nih Pak. Kata Nabi, la tadbahu, gak boleh kalian sembelih, tidak sah. Ya, la tadbahu, ya, arba'un la yajuznal aura. Tidak ada 4 cacat yang tidak boleh digunakan untuk berkurban. Jangan disembelih, kata Nabi. 1, al-aura'ul bayyinu auraha, kambing yang picak. Picak itu mata sebelahnya buta. Maka ini tidak sah. Apalagi dua-duanya buta, Pak. Picak saja tidak sah. Yang kedua, al-maridatul bayyinu maruduha, kambing yang yang sakit dan sakitnya terpuruk. Nah, nggak bisa berdiri, Pak. Kalau cuma bersin dikit sih nggak apa-apa. Influenza gitu meler, kasih aja apa namanya? Ya, tapi kalau sudah terpuruk, jalan pun jatuh lagi, haram, tidak boleh, tidak sah.
Yang ketiga, al-arja'ul bayyinu dhal'uha, yaitu kambing pincang yang jelas pincangnya. Gimana tuh pincang yang jelas, Pak? Kata ulama, pincang jelas itu kalau dia berjalan bersama rombongannya, dia ketinggalan. Rombongannya sudah di mana, dan ucek-ucek di belakang. Nah, itu kambing yang pincang. Tapi kalau masih bisa ngejar bersama bareng, itu nggak apa-apa, walaupun pincang. Karena kata Nabi, pincangnya jelas. Ini pincang, masih punya kaki. Gimana kalau kakinya nggak ada? Lebih tidak sah lagi. Yang terakhir, wal kasiratul lati la tuntaqa, kambing kuring, kurus dan kering. Ya. Tinggal apa? Tinggal tulang dan mending tulang dan daging, Pak. Tulang dan kulit, ya Allah. Tapi memang 3-4 kriteria inilah yang paling murah. Jadi kalau antum mau cari yang paling murah, ya sudah, yang pincang, yang sakit, yang tadi itu, yang pincang dan yang kuring. Tapi ya Allah, masa untuk Allah yang dan tidak sah. Ya, inilah 4 cacat yang tidak sah kambing untuk atau hewan dijadikan hewan kurban. Namun di sana ada cacat-cacat lain, tapi tidak sampai haram, tidak sampai tidak sah, cuma makruh. 1, yaitu sobek telinga. Pastikan telinganya tidak sobek, Pak. Ini makruh, sah tapi makruh. Yang kedua, patah tanduk. Kalau dia aslinya punya tanduk. Kalau aslinya nggak ada tanduk, ya nggak apa-apa. Yang ketiga, putus ekor. Kalau aslinya nggak ada ekor, nggak apa-apa. Tapi ada ekor, tapi dia putus, maka makruh. Apalagi patah kuku. Kukunya patah, Pak. Ini makruh. Apalagi ompong, patah gigi. Jadi dicek juga tuh gigi, Pak. Kalau enggak, ya bawa dulu ke Pak. Masya Allah, lihat kata Umamah bin Sahal dalam Sahih Bukhari, kunna nusaminul udhiyah. Kami itu para sahabat kalau mau berkurban, kami gemukkan dulu kurban kami. Dan Imam Syafi'i mengatakan dan disunnahkan menggemukkan hewan kurban. Aduh Ustaz, nggak ada waktu. Ya wes, langsung aja beli yang gemuk-gemuk. Ya. Yang gemukannya biar pedagangnya aja, tapi paling mahal itu. Oh itu dia, berarti gemuk bohong itu, Pak. Oke, itu terkait dengan 3, 1 tadi jenis hewan, yang kedua umur hewan, usia, yang ketiga kesempurnaan kesehatan hewan. Tapi boleh dikit lagi Pak Sunata, boleh ya? Dikit lagi ya? Baik. Selanjutnya ma'asyiral muslimin, nah ini penting nih. Masalah perserikatan. Nah, perserikatan bangsa-bangsa nih. Masalah perserikatan di dalam berkurban. Oke, mohon dipahami supaya indah kurban kita. Perserikatan dalam berkurban terbagi 2, Pak. Ada perserikatan kepemilikan, ada perserikatan pahala. Perserikatan kepemilikan yaitu 1 kambing 1 orang. Tidak boleh lebih. 1 kambing 1 orang. Milik siapa? Ahmad. Oke. 1 kambing 2 orang? Lah. Tapi 2 kambing 1 orang boleh. Tidak boleh lebih, boleh kurang. Sekali lagi, 1 kambing 2 orang tidak boleh. 2 kambing 1 orang, it's okay. Apalagi 1 sapi atau kerbau 7 orang. Ini perserikatan kepemilikan. Gak boleh lebih. 1 sapi 8 orang tidak boleh, tapi 8 sapi seorang boleh. Ya, ini namanya perserikatan kepemilikan. Dan mohon dicatat, perserikatan kepemilikan ini secara sunnah hanya untuk yang masih hidup. Beli kambing buat siapa nih? Buat Aminah. Siapa Aminah? Ibu saya. Mana? Tuh masih hidup. Is okay. Beli kambing buat siapa nih? Buat Khadijah. Siapa Khadijah? Nenek saya. Mana? Rahimahullah. Butuh dalil. Beli sapi buat siapa? Buat fulan. Mana? Tuh lagi pada ngopi. Is okay.
Buat beli sapi buat siapa? Buat fulan. Tuh yang 5 hidup, yang 2 rahimahullah. Butuh dalil. Dan tidak ada dalil. Yang sahih tidak ada dalil dalam perserikatan kepemilikan beli sapi atau beli kambing buat yang sudah wafat. Aduh Ustaz, kalau begitu nggak ada lagi dong harapan ibu saya dapat pahala. Lah, ada perserikatan yang kedua, namanya perserikatan pahala. Kok bisa Ustaz? Ya, dengarkan Pak Bu, dengarkan. Nabi SAW, lihat, kalau sedang nyembelih kambing, Nabi bilang begini, Bismillahi Allahu Akbar, Bismillahi Allahu Akbar, Allahumma taqabbal hada, ya Allah terimalah ini, min Muhammad, dari Muhammad, wa min ali Muhammad, dan dari seluruh keluarga Muhammad, wa min ummati Muhammad, bahkan terimalah kambing ini juga dari seluruh umat Muhammad. Pak Bu, makanya kata para ulama, antum nih, kita nih yang jadi umat Muhammad sudah pernah dapat pahala kurban Nabi. Jangan lihat, ya Allah terimalah ini dari Muhammad, serikat kepemilikan milik Muhammad. Sebutkan, gak apa-apa, sunnah. Ya Allah taqabbal hada min Fakhruddin, min Sunarto, min Arif misalkan. Ya Allah terimalah ini dari Muhammad, wa min ali Muhammad, dan dari seluruh keluarga Muhammad, wa min ummati Muhammad, dari seluruh umat Muhammad. Pahalanya ditransfer semua. Maka ibu kalau menyembelih, beli untuk Anda yang masih hidup. Ya, ya Allah terimalah ini dari Khalid dan dari seluruh keluarga Khalid, baik yang wafat maupun yang masih hidup. Semuanya. Justru itu sebagai solusi. Ya, atau bapak mau nyebutkan khusus, ya Allah terimalah dari Muhammad dan dari kedua orang tua Muhammad. Tapi sayang banget, yang dapat cuma 2 orang. Kenapa tidak dikatakan dari seluruh keluarga Muhammad, hayyan wa mayyitan, baik yang masih hidup atau yang sudah semua jadi transfer pahalanya. Alhamdulillah, luas. Paham? Maka serikat yang terbagi berapa? Terbagi serikat kepemilikan dan serikat pahala. Serikat kepemilikan cuma satu orang, 1 kambing. 1 sapi cuma 7, dan itu hanya untuk yang hidup, yang wafat. Kecuali 1 Pak, kapan boleh menyembelih untuk yang sudah wafat? Ketika berwasiat. Naam. Nah, kalau abah meninggal tahun bulan ini, tuh harta abah banyak, belikan 100 sapi buat Riyadhus Shalihin. Masya Allah. Ditunggu wasiat antum yang kayak gitu tuh. Ya, berikan 1 sapi, abah ingin kurban. Maka kalau memang ada hartanya tidak kurang dari tidak lebih dari 1/3, maka itu wajib dilakukan, termasuk wasiat. Jadi menyembelih untuk si mayit boleh dalam satu keadaan, ketika si mayit wasiat. Ya, ketika si mayit wasiat sebelum wafat. Oke. Maka ma'asyiral muslimin, ini juga nih, ada yang jadi guru nggak di sini? Ada yang guru nggak? Atau minimal antum pagi-pagi anak minta uang 50.000. Bah, minta duit 50.000. Buat apa nak? Iuran kurban, bah. Iuran kurban. Sehingga di kelasnya 30 orang dapat 3 juta, dapat 1 kambing. Oke, 1 kambing milik 30 orang. Gimana tuh caranya? Tadi ini Ustaz kan namanya juga belajar kurban. Nanti dulu, jangan belajar dibikin salah. Pahami dulu, ada serikat kepemilikan, ada serikat pahala. Tapi kambing ini milik siapa? Maka kalau ustadznya pernah ngaji di Asy-Syifa, insya Allah mudah, bisa dipoles. Bagaimana caranya? Maka disampaikan kepada muridnya, para murid sekalian, kita akan berlatih berkurban.
Tapi kan kalian tidak mungkin berjuta-juta. Oke, 50.000 semuanya kita dapat satu kambing. Namun nanti ketika sudah berkumpul, kita undi atas nama siapa kurban itu. Diundi si kocok ternyata atas nama Khalid. Kita sepakat karena fikihnya serikat pemilik satu kambing satu orang. Nanti ketika Khalid menyembelih, sertakan semua di kelas dalam pahalanya. Beres kan? Ayo. Ketika disembelih, bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, Allahumma taqabbal hadza, ya Allah terimalah ini dari Khalid dan seluruh teman Khalid di kelas ini. Nah, itu kalau ustadznya, gurunya sudah ngaji di Asyifa. Kalau belum ngaji masalah, bikin pendidikan salah. Iuran kurban buat 30 orang cuma satu kambing, waduh, musibah, nggak sah kurbannya. Dan ini pendidikan yang pembodohan, tidak benar, ya. Maka ma'asyar muslimin Allah, itu terkait dengan serikat kepemilikan dan pahala. Kemudian ma'asyar muslimin, terkait dengan ini, mudah-mudahan ini semuanya sudah niat kurban nih. Oh Ustaz, kencang Ustaz, bahkan anak sudah pesan Ustaz, bahkan anak sudah beli Ustaz. Maka ingat, kalau anda sudah kencang, sudah beli, bahkan sudah pesan, misalkan ada aturan lain. Kata Nabi, idza dakhala hilalul dzulhijjah, apabila hilal dzulhijjah sudah nampak, wa arada ahdukum an yudhi, lalu kalian mau berkurban. Pak, tanggal 1 sudah masuk, antum sudah niat berkurban, maka fala ya'khudanna min sya'rihi wa la azfarihi syai'a. Jangan sekali-kali potong baru badan dan kukunya. Ini aturan main, Pak. Bagi yang sudah kencang kurban, tanggal 1 Dzulhijjah haram potong kuku. Haram cabut cukur bulu-bulu rambut. Makanya nih, yuk lihat kuku antum sekarang yang panjang segera, lihat kumis yang baplang potong, lihat ketiak potong juga, maaf, bulu kemaluan, ya rambut yang antum nanti risih kalau panjang. Karena apa? Karena antum diharamkan memotong bulu badan dan kuku-kuku badan sampai antum nyembelih dari tanggal 1. Dan yang sahih hukumnya haram, bukan makruh. Ya, hukumnya haram, bukan makruh. Jadi aturan main bagi yang sudah niat kencang berkurban, tidak boleh cukur-cukur bulu badan dan tidak boleh yaitu potong kuku selama sampai dia bernyembelih, berkurban. Oke. Kalau melanggar Ustaz, kalau melanggar tinggal istighfar dan bertobat, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kalau belum tahu, ya sudah, tidak ada hukum. Ya, tapi kalau dia sudah tahu, banyak istighfar. Baik. Ma'asyar muslimin, satu lagi, dua masalah lagi. Pertama, tentang waktu berkurban sudah dijelaskan tadi. Waktu kurban mulai ba'da salat duha. Dan yang lebih maka salat duha, salat Idul Adha. Yang lebih utama lagi setelah imam menyembelih. Imam di sini maksudnya pemerintah. Baik pemerintah pusat, ya, presiden, atau pemerintah RT RW nyembelih. Setelah pemerintah nyembelih, itu yang lebih utama. Sampai kapan? Sampai tenggelam matahari hari tasyrik tanggal 13. Jadi long term, 5 hari Pak waktu nyembelih itu. Siang dan malam boleh, walaupun utamanya di siang hari, dan lebih utama lagi di tanggal 10, sehingga masuk ke dalam kategori 10 awal Dzulhijjah. Kemudian satu lagi atas pembagian hewan kurban, dagingnya. Allah isyaratkan dalam surat yaitu Al-Hajj ayat 28. Apa kata Allah? Fakulu minha, makanlah oleh kalian sebagiannya. Wa at'imul ba'isal faqir, dan berikanlah sebagiannya kepada yang sulit dan fakir. Itu isyarat Allah dalam Al-Quran. Dalam hadis Nabi SAW, kulu wa at'imu wa dakhir, silahkan makan sebagian, berikan makan sebagiannya, bahkan boleh disimpan di sebagian. Maka para ulama dari kumpulan riwayat dalil,
Hewan kurban itu boleh dibagi 3, Pak. 1 untuk dimakan, 1 untuk hadiah, 1 untuk fakir sedekah. Untuk sedekah. Makan hadiah sedekah, makan hadiah sedekah. Baik, saya tanya. Tetangga Yahudi gimana ceritanya? Kasih. Karena bentuknya apa tuh? Sedekah apa hadiah? Hadiah, karena hadiah itu luas. Tetangga masuk wakil presiden kaya. Kasih nggak? Kasih setengah kilo, lumayan. Ya, sah. Loh, Ustadz kan dia bukan miskin, Ustadz dia kaya, nggak ada masalah. Ya, maka ini Pak Bu, ini utamanya. Makan sebagian, hadiahkan sebagian, dan sedekahkan sebagian. Baik Ustadz, kalau saya misalkan kurbannya di Pandeglang, gimana tuh Ustadz? Ya sudah, nyemur di Pandeglang. Maka ya tidak mengapa, itu tidak wajib. Ya, kalaupun kita misalkan kurban di satu tempat jauh, ya di sana misalkan kampung miskin, lalu kita nggak keburu makan, ya nggak ada masalah. Itu nggak sampai wajib. Ya, dan boleh juga diwakilkan. Dan tadi boleh nyimpen daging kurban sampai tahun Idul Adha tahun depan. Loh, kenapa iya? Kenapa tidak? Ibu nyembelih 10 sapi. Setiap sapi ngambil 1 paha. Ayo, kulkasnya penuh nggak? Sementara istri cuma 1. Kan? Itu dia. Ya. Kalau istrinya banyak kan kita bagi-bagi sama mertua. Ya kan? Istri cuma 1, mertua 1 juga kan? Gitu. Maka boleh Pak, boleh. Wadakhiru kata boleh nyimpen. Ya, cuma ya jangan sampai kurban semua masuk kulkas, ya jangan. Itu bakhil lagi kan. Terakhir, ma'asyiral muslimin, diharamkan kita menjual apapun bagian dari hewan kurban kita. Dijual kulitnya, dijual tanduknya, haram. Tapi yang haram tentunya yang berkurban. Antar kurban sapi lalu kulitnya antar jual, tidak sah kurban. Ya, Nabi SAW ya melarang kita dengan larangan keras. Ya, kemudian Ustadz gimana kalau panitia Ustadz? Ya, biasanya panitia ini urusannya apa? Kulit kambing, kulit sapi. Ya sudah. Kalau memang itu sepakat dijatahi buat hadiah, awas, bukan upah sah. Tapi kalau bentuknya upah tidak sah. Lihat kata Nabi, wala yuti fi jazaratiha minha syai'a. Tidak boleh ngasih upah pada jagalnya sedikit pun dari hewan kurban. Kalau bentuknya upah nih, kami akan upahi kamu paha sebagai balasan pekerjaan kamu, maka ini tidak sah. Tapi kalau dia sekedar dikasih 1-2 bungkus sebagai hadiah, tidak ada masalah. Tapi kalau bentuknya upah tidak diperbolehkan. Barakallahu fikum, ya. Dan tadi ketika nyembelih Bu, ketika menyembelih maka ucapkan bismillah itu adalah wajib, Allahu akbar itu sunnah, lalu boleh disunahkan menyebutkan nama. Allahumma ya Allah taqabbal, terimalah hadza ini min Muhammad, min Fakhruddin, min Sunarto, min Arif, dan seterusnya. Ya Allah, atau bahasa kita, bismillahi Allahu akbar, ya Allah terimalah ini dari Pak Arif dan seluruh keluarga. Seterang semuanya. Ya, begitu barangkali seputar fikih kurban. Mohon maaf karena waktu ngomongnya agak cepat. Semoga namun bolehlah ya. Mungkin 10 menit mungkin ada yang mau bertanya seputar kurban Pak ya, sebentar. Silakan, mungkin barangkali ada yang masih belum jelas. Silakan. Assalamualaikum. Kalau kita kan baru niat, belum beli. Iya. Kenceng nggak niatnya? Kenceng. Oke. Hari ini baru kenceng Bu. Hari ini baru kenceng. Nah. Itu apakah sudah kena hukumnya itu? Padahal belum beli, mau belinya 3 hari sebelum hari H. Ya. Itu sudah terkena hukuman. Nah. Boleh motong. Terus kedua, apakah boleh hewan ternaknya itu perempuan? Betina. Oke. Betina. Akhwat ya.
Baik. Pertama, dengan niat kenceng antum membuat antum haram bikin potong kuku. Ustaz, bagaimana kalau saya dari awal Dzulhijjah nggak ada niat, nggak ada duit juga? Tiba-tiba bapak mati dapat warisan. Tiba-tiba di tanggal 10, tanggal 5 dapat duit Ustaz, dapat pesangon. Akhirnya aku mulai niat, bakat aku beli. Dari situ Anda haram potong kuku. Dari mulai niat itu Anda potong kuku diharamkan. Adapun hewan betina sepakat ijma' para ulama tidak masalah. Bahkan betina yang lagi hamil pun nggak ada masalah. Namun utamanya jantan. Hanya saja boleh pakai betina. Ada yang lain? Silakan. Seputar kurban ya. Saya tanyakan mengenai lokasi Ustaz. Oke. Karena kita bertetangga pada masjid itu kita tidak berkorban di masjid itu, kita over ke daerah yang Ya, Masya Allah. Bagaimana Ustaz? Bagus. Nah, utama jadi gini. Kalau pertanyaan mana utamanya Ustaz? Utamanya berkorban di sekitar kita. Utamanya. Tapi Ustaz, di daerah saya semua kurban. Di Pencil sana ya Allah ada masyarakat setahun sekali makan daging Ustaz. Maka alhamdulillah tidak mengapa kita oper ke tempat yang lain. Ada sisi keutamaan yang lain. Ada sisi keutamaan di mana yang mengkonsumsinya memang betul-betul yang hajat, yang fakir. Maka alhamdulillah tidak ada masalah. Dan sekaligus juga saya mengumumkan alhamdulillah Pak Bu, ya, salah satu yang mendorong masyarakat semangat ngaji sekarang sudah hampir 2000 yang ngaji ke pondok, berbondong-bondong. Salah satunya perutnya diisi daging kurban. Setiap tahun ya kami menyembelih hewan kurban, dibagikan untuk 2000 masyarakat lebih, santri juga lebih dari 1000. Ya, maka monggo kalau ada yang ingin nanti juga ikut bersaham berkurban ria di Riyadhus Shalihin, ahlan wa sahlan. Ya, baik sapi ataupun kambing, dan juga di pondok panitia juga menyiapkan hewan, tinggal kalaupun ada mau bawa kambingnya monggo, sapinya atau mau transfer gesek apa deh? Gesek ATM juga monggo ya. Nah, silakan. Ada yang lain? Cukup ya? Baik, kita cukupkan sampai sini. Dan saya bawa gemblong, bawa uli. Ini brosur pembangunan pesantren putri, barangkali ada yang tafadhal ke ibu-ibu. Kita tutup subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.